Oke guys, selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Sebelum kita masuk ke video inti, silahkan subscribe dulu channel saya dan berikan like Anda untuk video ini, dan silahkan bagikan juga atau share ke teman-teman Anda melalui WhatsApp atau Instagram atau media-media sosial yang lain, termasuk Facebook. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak Anda sudah mendukung kemajuan dan perkembangan channel YouTube saya. Terima kasih. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu mendirikan bangunan. Ini adalah bangunan utama pabrik kelapa sawit. Kenapa disebut dengan bangunan utama? Jadi di pabrik kelapa sawit itu ada beberapa item bangunan. Ada bangunan utama atau main building, atau ada bangunan pendukung. Bangunan pendukung itu biasanya terdiri dari kantor, gudang pabrik, kantor pabrik ya, terus gudang pabrik, terus workshop pabrik. Nah jadi supaya kita terarah, jadi kita langsung sebutkan inilah bangunan utama atau main building, karena di bangunan utama inilah nanti akan ditempatkan mesin-mesin atau dilakukan pemrosesan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit atau minyak CPO. Ini kita sedang memasukkan tapak dari tiang bangunan tersebut ke pondasi, yang mana pondasi tersebut sudah dipasangi baut angkur. Jadi baut yang menonjol ke atas itu adalah namanya baut angkur. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, yang atau penasaran pembentukan dari pondasi tersebut, bisa lihat video saya yang ini. Sebelumnya Anda cari dulu di pencarian nama channel saya, channel Bang Project. Di situ teman-teman bisa lihat videonya, video tentang pembuatan pondasi ini sebelumnya. Nah, seperti yang di sini 04, judulnya 04 bangunan utama pabrik kelapa sawit. Nah, di situ akan dijelaskan proses pembentukan sehingga bisa menjadi pondasi yang sekarang ini. Nah, tiang bangunan sekarang sudah berdiri, teman-teman. Jadi tiang bangunan ini masih yang pertama kita dirikan, nanti akan banyak, ada beberapa tiang. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti sampai akhir teman-teman harus nonton, karena nanti sampai akhir akan jelas penampakannya setelah selesai seperti apa. Nah itu terlihat seseorang memanjat sampai ke atas. Itu tujuannya adalah untuk melepaskan belting atau fan belt atau pengikat antara kren itu alat berat, antara alat berat itu dengan tiang yang kita dirikan ini. Jadi kita lepas dulu sehingga nanti bisa dilakukan untuk mendirikan tiang-tiang selanjutnya. Nah, untuk tinggi dari tiang bangunan ini adalah 16.520 mm, atau jika dikonversi ke meter berarti kurang lebih 16,5 meter. Cukup tinggi ya teman-teman. Dan jenis besi yang kita pakai atau bahan baku dari tiang bangunan ini adalah besi WF 400, atau lebih jelasnya W400 x 200 x 8 x 13 x 12. Nah, dan jika teman-teman mau lihat secara detail bahan baku yang kita gunakan untuk setiap item-item atau instrumen dari bangunan utama pabrik kelapa sawit ini, lihat saja video saya yang ini. Di sini kita bahas semua tentang item-item yang kita gunakan di bangunan atau tubuh bangunan utama pabrik kelapa sawit.
terbuat dari besi apa, ukurannya berapa. Di sini kita bahas semuanya. Lihat saja video saya yang berjudul ini apa saja item yang dipakai pada bangunan pabrik kelapa sawit. Nah, di video itu nanti akan dijelaskan semua tentang item-item bangunan utama pabrik kelapa sawit yang sedang kita berdirikan ini. Nanti di situ semuanya dibahas terbuat dari apa dan ukurannya secara detail. Nah teman-teman, sekarang kita lihat kita sudah berada di pendirian atau mendirikan bangunan atau tiang bangunan yang ketiga. Jadi sengaja memang dilompatin supaya tidak terlalu lama, supaya teman-teman gak bosan. Karena memang prosesnya juga masih sama. Kalau untuk tiang bangunan, semua tiang bangunan prosesnya sama dalam cara mendirikannya. Jadi kita sengaja cepet-cepetin aja, kita langkah-langkahin supaya nggak terlalu lama.
Nah teman-teman, sekarang kita lihat beberapa orang yang memanjat ini adalah memasang tali atau membuka tali, tapi tetap dalam prosedur K3 ya, tetap pakai pengaman dalam memanjat atau pakai body harness atau safety belt. Dan seperti biasanya atau seperti yang pertama tadi, satu orang akan memanjat ke ujung untuk melepaskan belting atau fan belt yang sedang terikat antara ujung dari tiang bangunan dengan alat berat kren. Jadi harus dilepas supaya bisa dilakukan pendirian bangunan yang selanjutnya. Selanjutnya yang kita lihat sekarang di video ini adalah menaikkan T-beam. Ini dinaikkan adalah T-beam, di mana panjang T-beam ini adalah 5.973 mm, dan kalau dikonversikan ke meter kurang lebih hampir 6 meter. Dan bahan baku dari T-beam ini sendiri adalah dari besi WF 150. Dan untuk menyambung antara T-beam dengan tiang bangunan tersebut, sama kita gunakan baut. Di sini kita gunakan baut 5/8, antara 5/8 kali 2 atau 5/8 kali 2,5. Jadi kita gunakan baut yang ukuran 5/8. Nah, jadi teman-teman, ini adalah penampakan T-beam yang sudah kita pasang tadi. Jadi kalau teman-teman lihat yang besi memanjang horizontal penghubung antara tiang yang satu dengan tiang yang lain,
di atas dan di bawah itu adalah T-beam ya. Nah guys, ini adalah penampakan sisi bagian bawah dari tiang bangunan tadi, yang mana kita mengikat bangunan tersebut pakai baut, yang mana baut ini adalah baut angkur yang berukuran 1 inci. Jadi untuk kekuatan sudah bagus, sudah kokoh, jadi nggak perlu lagi diragukan. Nah teman-teman, selanjutnya kita mau erection yang namanya rafter. Jadi sebelum kita naikkan rafter, alangkah baiknya kita pasang dulu di bawah, kita gabungin antara 2 WF yang sudah dibentuk menjadi rafter, kita satuin dan akan kita erection ke atas. Dan kita di sini memadukannya atau menyatukannya pakai baut 7/8 kali 3 inci supaya kokoh dan kuat. Jadi kita gunakan baut yang sedemikian besar. Kita harus kunci rapat-rapat atau ketat atau kuat supaya nanti rafternya tidak goyang atau kokoh dan tidak ada kendala setelah kita naikkan ke atas atau setelah bangunannya sudah berdiri. Nah, untuk bahan baku dari rafter ini sendiri juga terbuat dari WF 400, sama seperti tiang. Ini adalah WF 400 x 200 x 8 x 13 x 12. Nah, ini adalah saatnya untuk erection atau memasang rafter yang sudah kita pabrikasi tadi atau yang sudah kita gabungin jadi satu. Kira-kira seperti ini bentuknya, seperti huruf V terbalik. Jadi ini kita mau pasang, kita naikkan pelan-pelan menggunakan alat berat atau kren. Jadi teman-teman jangan kelewatan, tetap saksikan video saya ini sampai akhir, karena nanti di akhir akan kelihatan nanti jadinya seperti apa bangunan yang sedang kita kerjakan ini.
sekarang sudah sampai di atas ya guys, rafter yang kita erection atau yang kita naikkan dengan alat berat tadi. Ini sudah sampai di atas, sudah sedikit lagi hampir pas pada posisinya. Nah ini sudah pas, udah pada posisinya, dan ada 2 orang yang, maksud saya 4 orang yang sudah standby dari tadi di atas. Mereka adalah petugas yang mengarahkan rafter itu pas ke lubangnya supaya tidak meleset. Mereka juga bertugas untuk memasang baut di atas, karena di atas itu kita pasang atau kita gabungkan itu menggunakan baut. Kita ikat pakai baut, dan bautnya adalah baut 7/8 kali 3 inci. Entonces,
Nah teman-teman, kita alihkan perhatian sedikit. Jadi teman-teman sekarang bisa lihat yang antara penghubung rafter satu dengan rafter yang lain ada beberapa besi yang kecil-kecil seperti yang di tanda panah ini. Ini adalah namanya gording. Jadi gording ini lah nanti pengikat antara atap dengan bangunan. Jadi atap nanti diletakkan di sini di atas gording ini. Jadi makanya dibuat sedemikian rapat. Dan kebetulan gording ini adalah terbuat dari CNP, yaitu CNP 125 kali 50 kali 20 kali 3,2 kali 6 meter. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu penjelasan lebih detail apa itu besi CNP, bagaimana bentuknya, dan gimana spesifikasinya, boleh lihat video saya yang judulnya yaitu apa itu besi CNP. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ. Nah, ini mereka sedang memasang gording yang baru kita sebutkan tadi. Mereka yang berempat orang itu sedang memasang gording karena setiap rafter sudah dipasang, gording harus dipasang meskipun nggak semuanya. Jadi karena berfungsi juga untuk pengikat atau perekat supaya bangunan kokoh, jadi dipasang dulu sementara beberapa gitu, gording secara penuh. Oke guys, selanjutnya kita akan mendirikan tiang bangunan yang masih akan kita dirikan, karena memang untuk tiang bangunan dari bangunan pabrik kelapa sawit itu sendiri adalah kurang lebih ada 21 batang dalam satu sisi. Jadi ada dua sisi, berarti 21 kali 2 atau 42 batang. Jadi sebelum kita naikkan, alangkah baiknya kita pasang dulu kanopinya. Ini yang sedang dipasangnya adalah kanopi. Kanopi itu teman-teman mungkin sudah tahu ya, kanopi itu untuk semacam emperan atau semacam teras supaya menahan rembesan hujan. Jadi kita pasang dulu menggunakan baut 5/8. Nah, sorry teman-teman, di sini kita udah langsung menampilkan tiang bangunan sudah berdiri, sudah di erection karena ketinggalan sedikit. Jadi di sini udah langsung berdiri. Kanopi yang barusan kita bahas adalah ini yang saya tunjukin tanda panah yang menghadap keluar. Dan panjang kanopi ini sendiri yaitu adalah 1800 mm, atau kalau dikonversi ke meter berarti itu 1,8 meter. Dan bahan yang digunakan atau bahan baku dari kanopi ini adalah WF 150 x 75 x 5 x 7 x 12 meter. Sekali lagi, ini adalah bahan bakunya ya, jadi jangan bingung. Yang namanya bahan baku itu berarti bisa dipotong-potong, dibentuk sampai ke ukuran yang memang dibutuhkan. Seperti kanopi ukurannya hanya 1800 mm.
Untuk yang bagian atas yang paling puncak itu yang berbentuk panah ke atas itu adalah jack rafter, yang mana itu berfungsi untuk tempat diletakkannya talang nanti. Jadi seng yang akan dipasang di atap tidak langsung tertutup rapat karena dibatasi oleh talang. Jadi nanti di situ tempat keluarnya udara, jadi nggak terlalu pengap atau terlalu panas di dalam bangunan pabrik. Nah guys, di sini kita akan siap-siap untuk memasang tiang untuk penyangga tombak layar. Jadi 2 orang yang sedang ditarik ke atas ini untuk sementara harus stay di atas karena memang kita akan memasang tiang penyangga tombak layar. Jadi mereka di atas itu untuk mengarahkan atau semacam memasang bautnya nanti. Jadi mereka di atas dulu sampai nanti selesai mereka turun lagi. Nah teman-teman, selanjutnya kita mendirikan tiang bangunan untuk tombak layar. Jadi tiang bangunan untuk tombak layar itu ada 4 tiang di bagian tombak layar. Jadi kalau ukuran panjangnya pastinya beda-beda karena tombak layar itu tidak rata. Jadi
Tapi teman-teman, mungkin ada teman-teman yang lain yang nggak tahu apa itu tombak layar. Nah, tombak layar itu adalah yang ini teman-teman, yang bentuk segitiga saya lingkari dengan warna merah. Inilah yang dinamakan tombak layar, yang kalau di rumah biasa seperti ini. Di rumah teman-teman pasti banyak yang seperti ini. Kita lanjut menyaksikan mendirikan tiang penyangga tombak layar sampai nanti selesai. Oke teman-teman, ini adalah penampakan kurang lebih bentuk fisik dari bangunan utama pabrik kelapa sawit. Memang ini belum 100%, tapi kurang lebih bentuk aslinya nanti akan kayak gini. Yang belum dipasang itu hanya gordeng. Jadi gordeng itu adalah yang besi-besi kecil, yang paling kecil yang Anda lihat di sini itu adalah gording, dan semua sisi nanti akan dipasangi gording, baik di dinding, di atap, dan di kanopi. Jadi setiap tempat yang akan dipasangi seng itu akan dipasangi gording terlebih dahulu. Jadi sekarang ini masih akan memasangi gording, jadi nggak terlalu banyak lagi pekerjaannya. Yang pasti kalau untuk bentuk fisik tidak akan lagi berubah dari sini. Sekarang hanya fokus untuk memasang gording, karena memang gording itu ada sampai kurang lebih 2000 batang CNP, karena memang bahan baku dari gording itu adalah CNP, yaitu CNP 125, sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi tentang bahan baku gording. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, dan terima kasih untuk dukungan Anda di channel saya. Terima kasih Anda sudah subscribe, sudah share, dan sudah like. Semoga teman-teman diberkati dan video saya dan channel saya semakin maju atas dukungan teman-teman, supaya saya selalu bisa memberikan informasi terupdate, informasi perkembangan tentang proyek yang sedang kita bangun. Terima kasih.